sana mengajarkan saya itu untuk lebih bersyukur untuk karena bisa lahir dan besar di Indonesia. Halo, kembali lagi di Parabellum Talks. Nah, saat ini saya sudah bersama bintang tamu pada sesi ini. Mas, boleh perkenalan dengan siapa namanya? Kenalkan, nama saya Sawal Laude. Pekerjaan saya sebagai TNI AL, Korps Marinir. Pangkat saya Prakamarinir. Oke, boleh dijelasin nggak sih Mas, awal mulanya kenapa sih bisa menjadi tentara, dan ataukah memang itu udah cita-cita dari kecil atau seperti apa? Kalau itu cita-cita dari kecil, Mbak. Kalau cita-cita dari Ya, kecil? dari kecil, dari SD. Dari SD? Ya. Mas itu memang ada keluarganya memang prajurit juga atau memang kemauan Masnya aja? Sebenarnya keluarga itu semuanya angkatan darat. Ah gitu, Ya. memang sudah ada Iya, betul. dari keluarga ya. Kenapa Mas memilih di Korps Marinir? Kenapa nggak diikutin jejak keluarganya di TNI AD atau seperti apa? Sebenarnya itu bukan pilihan. Oh iya? Cuman dulu pernah daftar angkatan darat, ya mungkin belum rezeki. Setelah itu ada keluarga, coba deh daftar angkatan laut. Saya sempat tanya, mungkin belum tahu kan. Om, angkatan laut itu emang tentara pakai doreng kan? Ya tentara lah kan, tentara ada 3 angkatan kan, darat, laut, udara. Oh ya om. Nah setelah itu barulah saya mulai daftar di angkatan laut. Oke, saya juga mau tanya nih Mas, ada nggak sih Mas itu kesan-kesan selama berdinas tuh ada yang paling berkesan nggak? Di mana dinasnya? Atau seperti apa? Untuk sekarang kesan satuan saya masih satuan lama, jadi belum berpindah tempat. Cuman mungkin kesan itu penugasan saya yang kemarin. Oh ya, saya belum tahu nih. Tadi Mas dinas di mana ya sekarang? Oh, sekarang saya dinas di Batalion Howitzer 2 Marinir, di bawah naungan Pasmar 2. Itu tepatnya di Surabaya. Di Surabaya. Iya. Tadi Mas bilang bahwa ada sesuatu yang berkesan di tempat pendinasan Mas yang sebelumnya. Di mana itu kalau boleh tahu? Oh, penugasan. Tugas di mana? Iya. Oh, kemarin pengalaman tugas kemarin di Afrika. Wow. Itu tergabung dengan PBB. Ikutnya MONUSCO Kongo. MONUSCO Kongo. Iya, betul, MONUSCO Kongo. Apa yang berkesan di daerah sana selama bertugas? Bertugasnya berapa lama Mas di sana? Di sana kurang lebih 12 bulan. 12 Lebihnya bulan. cuma 2 hari lah. Gitu. Yang berkesan di sana itu yang biasa disiarkan di televisi itu kayak Busung Lapar, itu benar adanya Mbak. Busung Lapar, seperti Rumah dari Hone. Itu masih banyak orang-orang yang masih belum layak untuk ditempat tinggali rumahnya seperti itu. Dan di sana itu masih pendidikan itu masih kurang banget. Soalnya yang nggak tahu ya mungkin negaranya seperti apa, cuman ya seperti itu loh Mbak, mereka sekolah tiba-tiba ada lagi penyerangan seperti itu. Jadi seperti ya mungkin dibodohkan lagi gitu Mbak. Ada penyerangan apa nih di Afrika sana? Di sana saya kan di Afrika Tengah, di negara Kongo kan. Di sana itu milisi banyak. Di setiap negara itu punya milisi masing-masing. Jadi ada yang milisi yang pro sama pemerintah, ada yang milisi yang memang melawan pemerintah. Ya rata-rata di situ tuh mereka ingin merebut suatu wilayah. Jadi mungkin di situ kan di suatu desa nih, ada anak-anak sekolah kan, kegiatan setiap hari. Ya tiba-tiba diserang. Ya aman nih. Nanti 3 bulan lagi diserang lagi. Kadang nggak sampai 3 bulan, sebulan diserang lagi. Seperti itu. Oke. Seru banget ternyata. Keren banget loh sampai ke Afrika. Luar biasa. Apa sih Mas tantangan terberat Mas selama menjadi prajurit? Untuk tantangan terberat, saya itu udah dinas 7 tahun ya Mbak. Untuk tantangan mungkin ya saya jalani dinas ya dengan ikhlas, ya mungkin belum ada kali. Cuman satu, selama saya menjalani pendidikan di Korps Marinir itu menurut saya sih
tantangan paling berat, karena kan dari sipil untuk masuk militer itu kan suatu hal yang berat lah. Karena kita dinolkan dulu, baru kita dimasukkan untuk kedisiplinan militer. Sepertinya saya lihat-lihat kan nih tangannya besar nih Mas. Saya lihat-lihat hobinya ini kalisteknik ya? Oh iya benar, Wih, Benar kelihatan banget nih. Lebar. Kenapa jadi suka olahraga tersebut, Mas? Kalau olahraga sebenarnya dari sekolah emang udah senang olahraga, Mbak. Dulu pernah basic itu di bela diri taekwondo. Nah, setelah masuk di tentara itu ya olahraganya agak berkurang sih. Paling kan latihan-latihan itu kan di satu. Cuman muncul lagi untuk senang olahraga kalistenik itu saat 2019. Saya tuh awalnya berpikir seperti ini. Karena menurut saya tentara itu kalau di luar itu pasti merasa paling jago pull up, push up, sit up, dan lari. Itu menurut saya. Tapi padahal di luar itu banyak yang lebih jago yang misalnya orang-orang sipil. Nah itu salah satu motivasi saya kenapa saya ingin menekuni olahraga kalistenik. Karena emang kemauan sendiri atau memang ada lingkungan yang mengajak Mas melihat untuk olahraga kalistenik gitu? Tidak ada, Mbak. Oh nggak ada, emang Jadi dari diri sendiri? saya mengawalinya sendiri. Dari sendiri. Oke, ada nggak sih Mas pesan-pesan nih untuk generasi muda untuk menjadi prajurit seperti Mas? Pesan-pesan untuk generasi muda terutama adik-adik yang ingin masuk TNI Polri kan? Ada sih. Nah, ini untuk adik-adik nih. Kalian harus ingat ini. Yang terpenting dalam hidup adalah gimana kamu memiliki impian dan cita-cita. Terutama untuk masuk ke TNI Polri, contohnya Marinir. Saya sarankan agar siapkan diri mulai dari sekarang seperti latih fisik, jaga kesehatan, belajar. Kalau bisa ikut bimbel nggak apa-apa, ikut bimbel di luar. Untuk menunjang ya Mas ya? Betul sekali. Mas juga melakukan hal tersebut? Untuk persiapan? Ya, betul sekali. Saya melakukan hal tersebut. Saya belajar sendiri, olahraga sendiri. Ya terutama sih jaga kesehatan yang paling penting. Kalau untuk fisik itu mungkin kita masih bisa latih. Cuma kalau udah kesehatan itu yang susah. Tuh untuk kalian yang mau ikutan seperti Mas ya, Mas Syawal untuk menjadi prajurit bisa dipelajari juga apa yang tadi disampaikan. Nah terakhir nih Mas, ada nggak sih 3 kata untuk Parabellum? 3 kata untuk Parabellum. The best quality, worth it, and manly. Karena menurut saya Parabellum itu lebih membuat saya lebih percaya diri. Oke, lalu harapan kedepannya untuk Parabellum apa Mas? Harapan saya untuk Parabellum ke depan itu agar tetap menjaga kualitas produknya, karena dengan adanya Parabellum di Indonesia ini kan produk lokal ya Mbak. Jadi menurut saya ini udah produk yang udah setingkat dengan internasional. Jadi semoga ke depannya Parabellum ini bisa go internasional. Amin, semoga kita bisa internasional. Yuk Mas diminum dulu. Iya.